Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, karena Tuhan baik bagi kami sehingga kami bisa ada di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, untuk menerima lawatan Tuhan yang besar dalam hidup kami, untuk Engkau membebaskan kami dari setiap ikatan, dari setiap belenggu, dari setiap kebiasaan buruk. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang besar itu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang diberkati Tuhan mau berkata sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Meskipun musuh di depan kita, kita mau tetap maju karena Allah kita besar, amin. Haleluya. Di depanku, rintangan menghadapi.
pada Yesus. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan, amin. Kaulah Allahku. Sekali lagi. Ya, yang keras makan, yakin bahwa Yesus kekuatan kita. Mari kita dengan memuji dan sukacita. Haleluya, Dia melepaskan kita. Amin. Apapun musuh kita, apapun kesulitan kita, bersama Yesus. Engkau bersamaku. Berbagi berlaksa di sisi goyah keyakinan pada diri Yesus. Amin. Tiada yang seperti Yesus. Yes. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Dua tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Dua tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah Tuhanku. Yang menjadi kekuatan kita siapa Bapak Ibu? Yesus. Yang memberi kemenangan kita buat kita siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus, amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah keselamatanku. Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu.
kompak kita menari bagi Tuhan, amin. Yesus baik bagi kita, menari buat Tuhan, amin. Tapi yang kompak ya. Ya. Roh Allah ada di dalamku, menari seperti bila Roh Allah ada. Ikutin ibu ini. Seperti dan ku kan menari. Amin. Sebab Yesus tanganku jalani kehidupan. Atas sudut batu. Percaya bahwa Yesus keselamatan beserta dengan kita, katakan sama-sama amin, haleluya. Yes, amin. Sama-sama. Tuhanku penopang hidupku dan keselamatan, aku berikan kasih setiamu. Hidupku tak akan ku takut, sertaku Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidup kita, Allah yang setia.
yang hebat. Dia penyembuh kita, amin. Amin. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan. Oh, hati, hati
mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kami lihat setiap hati ya Tuhan yang ada pagi hari ini. Engkau yang tahu pergumulan masalah, Engkau yang tahu ya Tuhan apa yang menjadi kesesatan di hati kami masing-masing. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. sorak-sorai, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan terbaik kami boleh menaikkan pujian penyembahan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati-hati yang mengasihi Tuhan Yesus menjadi dupa yang harum. Setiap pujian penyembahan boleh menyukakan hati Tuhan. Dan di tempat ini kami bersyukur Tuhan Yesus hadir. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada mujizat. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada pertolongan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Buat kami mengerti, memahami cara kerja Tuhan. Buat kami peka mendengar isi hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, biar setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh jadi berkat buat setiap kami. Roh Kudus, buat kami mengerti firman-Mu, dan biar pengurapan Tuhan yang membuat kami menjadi pelaku firman Tuhan, agar setiap firman Tuhan itu boleh hidup, bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa kiranya jemaat Gebedago, jemaat yang boleh mengalami pertumbuhan, boleh mempersembahkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Ada yang lagi bergumul? Banyak. Yang lagi bergumul, lagi berdoa, boleh angkat tangan. Coba saya pengen tahu. Termasuk saya ini lagi bergumul juga, makanya angkat tangan. Saudara, ada yang hadir minggu lalu ibadah di tempat ini? Hadir ya? Kalau yang gak hadir, saudara boleh lihat rekaman khotbah ya. Saya bersyukur sekali tim multimedia kita, inisiatif, kreatif. Jadi ada YouTube. Jadi selesai ibadah mungkin hari Senin atau Selasa akan diupload. Jadi kita bisa mereview kembali, mengulang apa yang disampaikan di hari Minggu. Minggu lalu saya tuh udah siap mencatat. Saya tuh suka mencatat khotbah karena kan kadang-kala kita suka lupa ya. Khotbah minggu lalu apa? Saudara ingat gak khotbah minggu lalu tentang apa? Intervensi Tuhan ya. Jadi saya mau mencatat terus tiba-tiba ada YouTube nih. Saya bisa fokus, saya bisa konsentrasi dengerin hamba Tuhan berkhotbah. Dan saya bersyukur sekali khotbah minggu lalu itu betul-betul jadi perenungan saya sepanjang seminggu berlalu ya. Sepanjang seminggu berlalu saya tuh berdoa, saya merenungkan intervensi Tuhan dalam hidup saya itu seperti apa, harus bagaimana. Saudara, di dunia pekerjaan, di dunia usaha yang sedang saya kerjakan, saya tuh lagi ngalamin struggle banget. Kayaknya kok mentok sana, mentok sini. Jadi waktu hari Minggu firman Tuhan datang, saya seminggu itu merenungkan, Tuhan, saya berdoa, Tuhan silakan kau mengintervensi area pekerjaan saya, area usaha saya, area keluarga saya, area pelayanan. Termasuk kita lagi berdoa tentang tempat. Silakan Tuhan mengintervensi. Tapi saya juga lagi merenungkan. Jangan sampai ya waktu Tuhan mengintervensi, saya itu melakukan hal-hal yang menghalangi intervensi Tuhan terjadi. Mungkin saudara juga lagi berdoa nih hari-hari ini. Lagi ngadapin satu benteng, satu tembok. Datang firman Tuhan, bicara intervensi Tuhan. Tuhan akan memberikan air, mencurahkan berkat sampai anak cucu. Lewat intervensinya Tuhan. Saya bersyukur minggu lalu kasih kesempatan nemenin pembicara. Sampai malam, sampai jam 8 malam sharing ya. Saya tanya, apa sih poinnya yang paling penting untuk kita bisa ngalamin intervensi Tuhan? Satu kata, intim. Intimasi. Jadi hari ini kalau di Instagram kan judulnya Komunitas Ilahi. Saya ibadah pertama, saya mau bagiin tentang intimasi. Tentang keintiman sama Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan ini yang membuat kita mengerti Tuhan tuh lagi ngapain. Tuhan tuh mau apa atas hidup kita. Tuhan mau melakukan apa atas area pekerjaan kita, kuliah kita, keluarga kita, setiap pergumulan kita. Itu butuh keintiman sama Tuhan. Katakan sama-sama, keintiman. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama yuk. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam kamu. Intimasi, keintiman itu menjadi satu antara kita dengan Tuhan. Yang pertama tentu adalah lahir baru. Saudara yang belum terima Tuhan Yesus secara pribadi, mengundang dia hadir atas hidup kita, itu poin pertama untuk masuk dalam keintiman. Mengundang Tuhan Yesus, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang dia masuk dalam hati kita untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Itu langkah pertama kita hidup dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Ada yang belum terima Tuhan Yesus? Mungkin secara pribadi? Kalau belum, nanti saya akan bimbing secara pribadi untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Yang kedua, keintiman itu bicara melekat. Melekat pada pokok anggur. Melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Apakah kita hari-hari ini hidupnya melekat sama Tuhan? Atau lepas? Jauh. Kalau kita semakin jauh, kita nggak akan bisa dapat intervensi Tuhan tuh akan seperti apa dalam hidup kita. Saya lagi berdoa, saya udah mulai lihat titik-titik, wih Tuhan lagi intervensi nih. Saya mau semakin dalam sama Tuhan, mau semakin melekat sama Tuhan. Mau semakin ngalamin intervensi Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Yang mau intervensi Tuhan katakan amin. Yang mau intim sama Tuhan katakan amin. Terima Tuhan Yesus, melekat sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Salah satunya tadi Pak Aryan ya, bahwa kita masuk penyembah Tuhan, memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itu salah satu ya, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Berikutnya, setiap waktu dimanapun kita berada, terkoneksi dengan Tuhan itu bukan berarti kita selalu muji menyembah Tuhan, nyanyi maksudnya, ngeluarin suara selalu itu. Enggak, itu bagus kalau bisa ada momen seperti itu bagus. Tapi hati kita selalu ingat Tuhan Yesus. Itu terkoneksi, nyambung sama Tuhan. Semakin kita terkoneksi, nyambung terus sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Lagi kita mau melakukan apa, ngobrol sama Tuhan. Lagi kita melakukan kesalahan mungkin, ingat sama Tuhan. Sehingga kita bisa berbalik cepat sama Tuhan. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang keempat. Yang pertama lahir baru ya, terima Tuhan Yesus. Melekat sama pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang keempat, bergaul intim dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita bilang melekat sama Tuhan, kalau kita bilang udah intim sama Tuhan, tapi firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri, kita enggak bergaul dengan firman Tuhan, bagaimana kita bisa melekat? Ya, baca firman Tuhan setiap hari. Yang mau katakan amin. Bergaul intim dengan Tuhan setiap hari lewat firman-Nya. Mazmur 25 ayat 10 sampai 14. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang mau Tuhan lakukan, intervensi Tuhan atas setiap kehidupan kita akan diberitahukan kepada orang yang bergaul karib, intim sama Tuhan. Saudara, ayo yuk, sama-sama yuk bersama dengan saya. Saya lagi terus makin mendekat sama Tuhan. Biar pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Seperti pujian tadi ya, atas hidup kita. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Tetapi ada bagian kita agar intervensi Tuhan, agar penggenapan janji-janji pertolongan Tuhan itu terjadi karena kita bergaul karib, intim dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang menghormati Tuhan. Menunjukkan jalan yang harus dipilih. Waktu kita keluar pintu rumah aja ya, udah harus pilih kan. Belok kiri, belok kanan. Waktu kita nyetir, kita lampu merah. Mau lurus, belok kanan, belok kiri. Hidup itu selalu dengan pilihan. Selalu dengan keputusan. Tapi waktu kita bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Perjanjiannya. Apa yang mau Dia lakukan. Diberitahukannya kepada mereka yang mau katakan amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat selanjutnya bacain nanti di rumahnya, baca pelan-pelan. Balik ke ayat ke-1. Orang yang duduk, baru sekedar duduk nih ya. Tapi yang berikutnya bermalam. Saudara, kalau saudara bertamu ke rumah teman, kalau sekedar duduk baru tamu ya. Tapi kalau udah bermalam, tamu yang menginap, pasti itu punya hubungan yang dekat lah ya. Nggak mungkin kecuali nginepnya di hotel ya, itu nggak punya hubungan juga karena bayar. Kayak Kevin misalkan nih, nginep di rumah saya. Kevin sungkan nggak nginep di rumah saya? Enggak, karena dekat. Tapi kalau misalkan siapa ya, dekat semua lah sama saya, dekat semua ya. Nggak sungkan untuk nginep di rumah saya gitu ya. Kevin kalau nginep di rumah saya nggak sungkan. Makan di rumah saya nggak sungkan. Karena dekat. Jadi duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu bermalam loh. Dalam naungan yang maha kuasa itu intim banget sama Tuhan. Perlindungan, pertolongan, intervensi Tuhan itu jadi bagian orang yang dekat sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, ayo yuk sama-sama dengan saya. Yang pertama ya untuk mengalami intervensi dengan Tuhan itu intimacy with God. Yang kedua, community, komunitas. Itu penting sekali. Tuhan melakukan pertolongan, melakukan intervensinya, itu bisa lewat orang sekitar kita. Gak tiba-tiba dari langit cuker gitu geledek misalkan. Enggak, lewat orang-orang sekitar kita. Maka kita perlu community. Komunitas yang membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Yang membawa kita mengalami intervensinya Tuhan. Ibrani 10 ayat ke-25, ayat terakhir. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Titik sampai sini aja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Titik. Atasnya itu perikopnya tentang ketekunan. Saudara, saya bersyukur kul di GBI Dago itu kul yang cukup unik. Karena anak-anak muda dan orang-orang senior
Ya bukan orang tua, orang-orang senior. Jadi satu dalam satu keluarga komunitas sel. Dan kita benar-benar sama-sama saling diberkati, saling memberkati. Komunitas ilahi ini sangat penting. Untuk kita boleh ngalamin intervensinya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Ada orang bilang gini, dengan siapa bergaul kita hari ini, kita akan jadi seperti itu nanti. Benar ya, saudara, kalau saudara bergaul dengan penjudi, terus menerus bergaul, mulainya cuma nonton, lihat, mulai belajar, mulai coba-coba, jadi penjudi. Jadi pemabuk, demikian juga. Bergaul dengan pebisnis gitu ya. Oh itu kita bisa jadi pebisnis. Jadi dengan siapa kita bergaul hari ini, komunitas apa yang kita ada hari ini, kita akan jadi seperti itu nanti. Saudara, yuk yang belum tergabung dalam KUL, hadir di KUL, kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kesaksian. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan cuma sekedar, aduh Tuhan kalau saya lagi bergumul, saya mau masuk komunitas. Tapi ada satu hal yang saya waktu sharing sama Ketua Yayasan GMKI ya Prof. Arman, beliau bilang gini, banyak orang berdoa, Tuhan tolong saya lagi bergumul ini. Enggak salah. Tapi tambahkan satu doa lagi, Tuhan pakai saya untuk jadi jawaban doa buat orang sekitar saya. Wow. Kita datang ke KUL, datang ke community kita. Tidak selalu kita minta pertolongan. Boleh. Tapi ada tambahannya. Tuhan jadikan saya jawaban doa buat orang-orang sekitar saya. Nanti ibadah kedua saya akan bahas lebih detail tentang dampak community itu seperti apa. Tapi hari ini, pagi ini saya bagikan intimacy with God dan community. Itu yang membuat kita bisa ngalamin intervensi Tuhan. Yang mau katakan amin. Imam-imam musik, boleh yuk. Yang di belakang. Khotbah saya nggak panjang. Bener ya? Press ownership-nya lebih panjang nggak apa-apa. Karena gaya saya berkhotbah kan memang nggak panjang. Kalau ada yang nggak jelas, nanti selesai ibadah boleh ngobrol sama saya. Ya. Jadi sekali lagi intimasi. Yuk bangun keintiman sama Tuhan. Bangun keintiman sama Tuhan. Biar kita hari-hari ini bersama-sama ngalamin intervensi Tuhan. Saudara, nanti kalau ngalamin ya, udah ngalamin intervensi Tuhan, cerita dong sama saya. Pak, kok, Om, saya ngalamin intervensi Tuhan. Dalam bidang ini. Waktu saya membangun keintiman sama Tuhan, saya rindu. Di gereja ini, firman Tuhan itu hidup. Bukan sekedar teori nyampe di sini. Pak Niko kemarin bilang, jangan firman Tuhan tuh nyampe di otak. Nyampe di hati. Jangan cuma jadi pengetahuan. Tapi jadi dirasakan, dialami. Sebenarnya hari ini ada yang mau kesaksian sebenarnya. Coba karena ada sesuatu lain hal. Belum bisa balik ke Bandung. Lagi ada di Bali. Doakannya lagi ada sesuatu yang dikerjakan. Karena ngalamin intervensi Tuhan. Dia bilang Tuhan berperang bagi saya. Terjadi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku Yuk datang sama Tuhan yuk. Dalam
dalam kerinduannya sama Dia, dalam keintimannya sama Tuhan. Datang kita naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan. Uralabaya Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan. Tuhan Yesus melihat Lebih setiap kerinduan anak-anakmu. yang ada. Amin. Bawa lebih dalam, Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi Lebih dalam, lebih dalam. lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lagi, lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ambil makin berdiri. Ku Lebih dalam, lebih dalam. lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ku cinta. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku Yang rindu sama Tuhan, mau lebih dalam lagi sama Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi melekat, lebih dalam lagi mengenal Dia, angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang rindu lebih dalam lagi, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus melihat setiap tangan-tangan umatmu yang rindu lebih dalam lagi melekat sama Tuhan. Lebih dalam lagi intim sama Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi. Biar setiap umatmu boleh mengalami keintiman dengan Tuhan. Mengalami hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh mengalami intervensi Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan atas hidup kami. Buat kami semakin mengerti, peka dengar suara Tuhan. Buat kami mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan setiap kami Tuhan. Kuduskan kami. Kalau ada pelanggaran, ada dosa, ampuni kami Tuhan Yesus. Agar kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Agar persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus ini mendatangkan berkat. Saat kami dengan benar, untuk itu Tuhan Yesus, darah Yesus yang membenarkan kami. Darah Yesus yang menyucikan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran kami. Mari kita datang dengan hati yang tulus, kudus. Mari sungguh-sungguh kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Ini perjamuan Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi sambil memegang roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan syukur. Terima kasih sama Tuhan Yesus buat pengorbanan yang begitu besar, buat tubuhnya, buat darahnya yang tebus kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami menghargai pengorbanan-Mu dengan hidup sungguh-sungguh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biar hari-hari ke depan kami terus berjalan dalam keintiman dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, intervensi Tuhan atas hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Yang ulang tahun tanggal 1 sampai 31 Mei, saya undang boleh ke depan. Yang ulang tahun tanggal 1 sampai 31 Mei, weh puji Tuhan. Ayo, 1 sampai 31 Mei. Mei 31. Mei. Januari, Februari, April, Mei itu. 1 sampai 31 Mei. Wah, Ibu Bapak bulan Mei ulang tahunnya. Puji Tuhan. Karena cuma kita doain sama-sama ya. Ada lagi yang lain? Grace. Oh ya saya. Saya ulang tahun berarti yang doa wakil gembala ya. Ibadah satu, ibadah dua. Oh, ibadah dua aja katanya. Tapi ulang tahun, Fit. Boleh doain sekarang apa ibadah kedua? Nanti aja. Ya nyanyi deh yuk. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Saudara, angkat tangan yuk. Kita arahkan sama keluarga kita ulang tahun di bulan Mei. Kami bersyukur buat keluarga-keluarga kami yang berulang tahun di bulan Mei. Kami satu hati angkat tangan di hadapan Tuhan berdoa. Kiranya umur panjang, kehormatan, kemuliaan, anugerah yang terbaik Tuhan limpahkan atas anak-anak-Mu. Apa yang mereka kerjakan jadikan berhasil dan beruntung karena ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan atas hidup mereka. Urapi berkati Tuhan setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, apa yang mereka kerjakan jadikan berhasil. Amen. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Weh, ada hadiah. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya
keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan dikasih karunia damai sejahtera